ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Baik, saya akan bacakan buat kita Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita ini mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus di hadapan Tuhan. Hidup dikatakan di sini, persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, dan tidak hanya hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita harus persembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita beribadah, dikatakan di sini tidak sia-sia. Itulah ibadahmu. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan di ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Ternyata sebab kita mempersembahkan tubuh kita ini menjadi ibadah yang sejati dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingatkan kita, jangan sampai kita serupa dengan dunia ini. Karena dikatakan di Yakobus, persahabatan dunia adalah musuh Allah. Persahabatan dengan dunia ini, keinginan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Tidak ada hubungan yang gelap dengan yang terang. Itu. Jadi kita masih di dunia, kita masih di Portion. Tapi apakah kita harus serupa dengan dunia? Tuhan bilang nggak boleh. Harus beda dengan dunia. Dunia itu apa katanya? Dunia ini segala, dikatakan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Keinginan dunia adalah kesombongan hidup, keangkuhan hidup. Apalagi keinginan dunia adalah keinginan daging. Keinginan dunia adalah apa? Keinginan mata dan segala macam kejahatan. Itulah keinginan dunia. Tuhan katakan tidak boleh kita sama dengan keinginan duniawi ini. Makanya kita harus tampil beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus tampil beda. Dulu sebelum kita percaya Yesus, itu kesukaan kita. Kita serupa dengan dunia. Kelakuannya, sifatnya, karakternya, bahkan keinginan daging kita sama dengan dunia. Maka ada orang berkata, kita kan masih di dunia. Siapa bilang kita masuk dari surga? Kita masih di dunia, masih daging yang berbunyi. Jadi kita harus beda dengan dunia. Artinya apa? Tidak sama dengan dunia dalam sifat dan karakter dunia yang buruk, yang jelek itu. Kita harus meninggalkan ini. Karena apa? Karena dunia ini kesenangannya melakukan yang tidak benar, melakukan hal-hal yang berbuat kejahatan, yang berbuat yaitu keinginan daging yang melawan firman Allah. Kita harus tinggalkan, amin. Jangan sama dengan dunia hidup kita. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan, kita harus bergaul dengan orang berdosa, kita harus bergaul dengan dunia, tapi jangan sampai terpengaruh dengan kehidupan dunia. Bergaul dengan orang-orang fasik, bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Boleh kita bergaul, tapi ingat, jangan sampai kita tergoda. Karena kita akan pergaulan yang buruk merusak perbuatan yang baik. Dengan 1 Korintus 10:33. Artinya apa? Kita harus sebagai orang yang percaya kepada Yesus, jangan sampai ikut arus dengan perbuatan dosa mereka. Yesus bergaul kepada orang berdosa. Maka Yesus mengatakan, aku mencari bukan orang benar,
tapi orang-orang berdosa. Ketika Yesus bergaul dengan orang berdosa, apakah Yesus berbuat dosa dengan kelakuan mereka? Tidak. Contoh, apakah Yesus berzina dengan perempuan Samaria yang berzina 5 kali? Apakah Yesus berzina? Tidak. Tapi Yesus mengatakan, aku tahu engkau sudah ada suamimu 5. Dia tahu semua. Apakah Yesus langsung, pergi engkau berzina? Gak boleh datang. Ketika Yesus mengambil sumur, ambil air di sumur itu. Tapi Yesus mengatakan, akulah air kehidupan itu. Sehingga orang yang minum air kehidupan ini tidak akan haus lagi sampai selamanya. Aku mau itu. Iya, kalau kau mau, bukan air yang ini, yang digali ini, tapi kamu harus berubah dan bertobat. Tinggalkan itu, perzinahan itu. Bukan berarti Yesus langsung menjauhkan diri dari dia. Tapi bedanya apa? Yesus tidak terpengaruh kepada perbuatan dosa itu. Demikianlah dengan kita. Amin. Iya. Tapi kalau kita ingin terpengaruh, masih terpengaruh, lebih baik jangan bergaul dengan mereka. Kita yang tahu kualitas iman kita. Amin. Kita yang tahu kualitas iman kita, kekuatan iman kita. Kalau saya nanti ikut bergaul dengan orang berjudi, nanti makin lama aku bisa berjudi. Kalau aku bergaul dengan orang pemabuk, makin lama nanti aku bermabuk. Pertama-tama melihat-lihat. Pertama-tama cuma nengok-nengok. Pertama-tama cuma duduk-duduk di situ. Lama-lama tertarik, lama-lama tertarik. Lama-lama ikutlah. Ikutlah satu joker ini. Ikutlah satu dulu ini. Lama-lama mainlah dia. Dan terjerumus masuk. Dan main uanglah dia. Itu. Karena apa? Tidak bisa dia imannya belum kuat. Makanya dikatakan kalau imannya kuat, dia pasti mempengaruhi. Dia mesti bergaul, tapi tidak ikut arus dengan perbuatan mereka. Amin. Itulah artinya kita tidak sama dengan dunia. Apa kita boleh bergaul dengan orang-orang pemabuk, orang-orang berjudi, atau orang berdosa? Boleh bergaul. Tapi ingat, jangan sampai pergaulan kita itu merusak perbuatan kita yang baik. Kita harus bisa menahan diri. Amin. Haleluya. Ini yang diinginkan Tuhan sehingga kita memasukkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jangan serupa dengan dunia. Jangan abu-abu. Jangan abu-abu. Ikut Yesus, ikut Tuhan. Tidak boleh. Itu namanya, yaitu kapal selam. Sebentar kelihatan-kelihatan. Atau dikatakan dengan suam-suam kuku. Ikut Tuhan. Tuhan bilang, kumuntahkan. Sekali panas-panas engkau, sekali dingin-dingin engkau, kumuntahkan. Artinya, Tuhan tidak mau. Kalau Tuhan, Tuhan. Kalau dunia, dunia. Tidak ada abu-abu. Tidak hitam dan putih, putih-putih hitam-hitam. Itu untuk Tuhan. Amin. Mari kita harus memulai, yaitu hidup harus beda dengan dunia ini. Amin. Kalau dulu kesukaan kita dunia, sebelum kita bertobat, kesukaan kita dunia ini, kalau keinginan daging kita, keinginan daging dengan Galatia 5 ayat 19 itu, semua banyak sekali di situ. Pesta pora, kemalukan, dengki, amarah, dendam, iri hati, perselingkuhan, perselisihan, itu cemburu, perzinahan, itu semua keinginan daging. Dulu itu kesukaan saya, kata Rasul Paulus. Tapi sekarang, ketika saya dipanggil oleh Allah menjadi rasulnya, menganggap sampah dan jijik, aku tidak akan melakukan lagi. Kita harus berubah. Artinya bertobat terus menerus. Amin. Haleluya. Terus menerus kita harus bertobat. Pertobatan itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali, terus menerus. Pendeta juga bertobat terus menerus. Hamba Tuhan juga bertobat terus menerus. Karena apa? Karena iblis selalu, selama kita di dunia ini, iblis selalu menggoda kita. Iblis tidak pernah tidur. Iblis tidak pernah lelah. Iblis itu tidak pernah capek. Dia selalu menggoda anak Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya ikut terjerumus dengan keinginan dunia ini. Ikut terjerumus dengan keinginan daging ini. Ikut dengan kesombongan hidup. Dengan keinginan dunia ini. Keinginan dunia apa? Ya, berontak kepada Tuhan. Jangan melakukan kehendak Tuhan. Itu keinginan dunia. Itu. Kita harus meninggalkan semua keinginan dunia ini. Amin. Itulah ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan. Dikatakan di sini. Sehingga kita bisa dapat membedakan mana yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Gimana kita supaya memasukkan tubuh kita yang hidup ini?
Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Amin. Dikatakan, kita baca dulu. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Saya bacakan di sini Bapak Saudara sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ternyata bait Allah itu apa? Kita. Tempat hadir Tuhan, tubuh jiwa roh kita ini. Gereja bait Allah kah? Benar, bait Allah secara simbolis. Secara fisik itu gedung, itu bait Allah, kita bergereja memuji Tuhan. Tapi Yesus ada di dalam tubuh jiwa kita. Kitalah bait Allah. Amin. Makanya kita harus jaga tubuh kita ini. Karena dikatakan ini, siapa yang memisahkan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Siapa yang memisahkan buruk tubuhnya, Tuhan akan memisahkan tubuhnya juga. Karena bait Allah itu adalah kita. Bait Allah itu adalah igrea, bait kudus Tuhan bahasa Yunani. Tempat kehadiran Tuhan dalam tubuh kita. Maka jangan dikotori tubuh kita ini. Amin. Amin. Karena ini tempat kudus, Allah hadir. Allah tidak ikut dengan Allah itu hadir dalam kekudusan. Tuhan kita itu hidup dalam kekudusan. Kita harus kudus. Tidak ada kekotoran. Itu. Jadi tubuh kita ini adalah Allah. Dikatakan dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19. Sama juga itu ayatnya, ya. Bahwa kita adalah bait Allah. 19. Atau tidak tahu ke kamu, saya bacakan. Atau tidak tahu kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan cabul, ia menjadikan satu tubuh dengan dia. Sebab dengan demikian keduanya akan menjadi satu daging. Jadi kita nggak boleh sama dengan dunia, karena kita bait Allah. Amin. Amin. Tidak boleh. Bait kudus, tempat kudus. Kalau kita ikut cabul, itu sudah kudus, enggak kudus lagi di hadapan Tuhan. Sudah cabul. Kalau berzina, enggak kudus lagi hidup kita. Sudah kotor di hadapan Tuhan. Karena kita satu dengan daging, dikatakan di sini. Jadi jangan sampai kita tidak menjadi jaga tubuh kita ini. Amin. Karena tempat kehadiran Tuhan. Karena Tuhan hadir di tempat hidup kita. Makanya katakan, jangan sampai kita kotori. Dengan apa? Dengan merokok. Karena kita bait Allah ini. Itu kotor. Karena apa? Karena yang kita hidup itu adalah berbau, yaitu asap dan api yang membuat nikotin dalam tubuh kita dan kotor dalam tubuh kita. Maka ada orang berkata, mana ada di dalam kita dikatakan dilarang merokok. Mana ada dikatakan dalam firman Tuhan dilarang merokok. Secara tertulis tidak ada, tapi secara tersirat arti kita baca tafsiran ini, baik Allah kita tunggu ini, jangan dikotori, jangan merokok. Karena kita di tempat baik kudus Tuhan. Amin. Amin. Coba kita baca. Secara jelas dikatakan di sini Yesaya pasal 55 ayat 2. Coba baca udah. Yesaya pasal 55, ini ayat yang paling jelas tentang yang tadi itu satu tadi itu Allah, jangan merokok. Yang kedua ini. Ini yang kedua. Yesaya pasal 55 ayat 2. Kitab Yesaya 55 ayat 2. Udah, biar saya bacakan ya. Dikatakan di sini. Mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayahmu untuk segala sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku besar Tuhan, maka kamu akan makan makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Apa artinya itu? Mengapa kamu belanjakan uangmu kepada yang bukan roti, yang tidak mengenyangkan perutmu? Itu dia. Masa di baik ko hepengmu dan manu roti.
namanya nyako perutmu. Sekarang kan kalau kita tafsir, rokok itu mengenyangkan tubuh kita kah? Mengenyangkan tubuh kita, perut kita kah? Kalau kita merokok? Ya, maka Tuhan bilang, jangan pakai uangmu kepada yang tidak mengenyangkan perutmu. Tapi katakan ini, dengarkanlah, kan pakailah untuk makanan yang baik. Untuk makanan yang bisa membuat engkau sehat dan kuat dan leja. Itu maksudnya. Ini secara tersirat ini nggak boleh. Kita tafsirlah sekarang. Rokok itu bisa mengenyangkan perut mereka, manusia itu. Nggak bisa. Nggak kenyang dia. Kita tanya, mau rokok, kenyang dong? Ya. Pola nah, aduh. Hari warnai, pola kita dikata tuh, apalah sotok kita sesona, dah kenyang. Malah aduh, mabain nikotin. Itu paru-paru dari sesa, jadi impoten saya. Dokter riset dokter, masa lebih tinggi peraturan di dokter daripada firman Tuhan? Karena kita adalah bait Allah. Amin. Jangan, kita harus betul-betul membuat, membeli makanan roti yang mengenyangkan, yang membuat kita sehat dan kuat. Amin. Haleluya. Contoh, kalau sudah tahu kita tubuh kita ini nggak boleh makan yang kolesterol, kita beli lagi yang daging-daging yang kita makan, kita beli ini juga salah. Kita harus jaga hidup kita. Lebih berbahaya merokok pasif daripada aktif. Makanya saya sakit sekali kalau merokok di depan saya lebih berbahaya siapa? Yang merokoknya atau yang di depannya? Nggak merokok. Yang kita yang tidak merokok itu karena asapnya masuk kepada kita. Gitu. Wah, ngeri. Jadi jangan sampai seperti kesaksian udah pernah saya dengar itu di ibadah khotbah minggu. Sampai diponis dokter jangan merokok, dan dia berdoa kepada Tuhan, jangan Tuhan, kalau saya sembuh dan saya tidak merokok, baru dia bertobat. Jangan sampai begitu. Kita harus sadarkan diri hidup Tuhan. Amin. Haleluya. Karena apa? Ini secara logika saya tafsirkan, itu kan api yang kita hirup itu, kita hirup, kita masukkan ke dalam tubuh kita, api itu secara tidak pasif, tapi dibuatlah melalui apa? Rokok ini. Dan secara tafsir, secara sendiri, saya sendiri yang tafsirkan. Di dunia aja dia sudah makan api, apalagi nanti kita rokok. Di dunia aja secara tidak sadar dia sudah mengisap api itu pada tubuhnya, apalagi nanti kita rokok. Begitulah. Jadi karena kita adalah bait Allah. Apalagi jangan mabuk anggur, dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus, dikatakan di sini di ayat Efesus pasal 5 ayat 18. Coba kita baca dulu. Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18. Ini saya bacakan ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini kalau kita minum mabuk-mabuk itu mengkotori bait Allah dalam tubuh kita. Sampai mabuk menimbulkan hawa nafsu. Bahkan tidak hanya itu. Kalau kita minum anggur, mabuk, kita tidak sadar lagi nanti, maka akan terjadilah di situ kata-kata yang tidak berkenan. Karena nggak sadar lagi, toh, mabuk, tenggen, kata Bataknya, tenggen. Makanya Pak almarhum Pak Yakob Nahwai bilang apa? 1 gelas biasa-biasa, 2 gelas cari perkara, 3 gelas cari gara-gara, 4 gelas cari perkara, 5 gelas berdarah-darah, 6 gelas masuk penjara. Coba lihat. Kan udah berdarah, udah berbeda di situ. Mesti buka dan saya itu. Karena sudah mabuk. Jadi
itu mengotori bait Allah dalam tubuh kita. Jangan sampai kita mengotori bait Allah supaya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan kita. Amin. Kita jaga. Sampai adalah dulu kesaksian Pak Gembala kami yang di Samarinda. Ada jemaat rokok. Jadi jemaat ini dari jauh sudah lihat Pak Gembala rokok. Mau ketemu. Tapi apa yang terjadi saudara? Supaya jangan dilihat Pak Gembala. Langsung rokoknya langsung dipegang begini. Dia mau salam ini. Mana tanganmu? Mau salam Pak Gembala. Salam. Kenapa berasa tanganmu? Sengaja Pak Gembala lama-lama. Wah, berasa tangannya terbakar. Sampai, aduh Pak Pendeta, oh terbakar. Rokoknya digipak di tangannya. Wah, karena Pak Gembala bilang, jangan sampai kamu takut manusia, takut Tuhan. Jangan takut kepada saya pendeta, takut Tuhan. Karena saya tidak lihat, karena saya lihat kamu begini, langsung tutup begini. Takut Tuhan. Saya kan tidak lihat. Bisa saja kamu pas ketika saya lihat, kamu simpan, kau buang. Tapi kan kalau saya nggak ada, kan di mana-mana ada Tuhan bisa melihat. Mau terbakar kita. Jadi artinya apa? Kita jaga tubuh kita. Amin. Haleluya. Amin. Kita jaga. Bahkan dikatakan lagi di sini kita jaga tubuh. Dikatakan di dalam, saya lupa ayatnya, bukan yang masuk yang haram, tetapi yang keluar. Apa itu artinya? Bukan yang masuk yang haram, tapi yang keluar yang haram. Jadi ada orang bertafsir begini. Oh, kalau itu boleh kita merokok, boleh makan darah. Yang masuk itu kan bukan haram, yang keluar itu yang haram. Perkataan kotor, perkataan ini, perkataan ini. Salah. Kan yang nggak dibaca di situ. Apakah itu membangun diri sendiri atau membangun diri sendiri atau membangun orang lain? Kalau tidak membangun dirimu, tubuhmu, dan tidak membangun sesama, jangan lakukan. Itu undang-undang. Amin. Jadi kalau dang Allah merugiku mabasa itu mulut tak, bangun tak lagi. Mau mabasa itu dulu kita, bangun tak isabi. Unang, apa dang berkati mas tu lain muse, mabasa itu lain. Tuhan bilang jangan. Jadi jangan hanya titik di situ. Ada lagi sambungannya. Tapi lihat, apakah itu membangun untuk tubuhmu, kesehatanmu, dan membangun orang lain? Kalau tidak membangun, jangan. Lebih baik jangan lakukan. Itu maksud Tuhan. Jadi mari kita Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, memang yang keluar itu apa? Yaitu perkataan kotor, perkataan yang tidak benar, itu haram. Jadi jangan bukan hanya keluar, yang masuk juga. Kalau itu sudah merusak tubuh kita, haram. Jadi itu maksudnya. Dan merusak orang lain. Harus membangun orang lain, itu maksud Tuhan. Mari kita persembahkan tubuh kita ini yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menjaga tubuh kita ini. Jangan serupa dengan dunia, jangan sama dengan dunia ini, dengan kita yang lama, yang dulu. Kita berubah, tinggalkan itu. Yang kedua, kita harus jaga tubuh kita menjadi baik Allah, karena Tuhan ada di hati dan pikiran kita. Amin. Amin. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan.